Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa seolah-olah pintu rezeki di depan Anda terkunci rapat, padahal Anda sudah berusaha sekuat tenaga? Anda bekerja lebih keras dari sebelumnya. Anda bangun lebih pagi, tidur lebih larut. Doa-doa dipanjatkan dengan harapan penuh. Namun, hasilnya seperti bayangan. Mendekat saat dikejar, menjauh saat hendak digenggam. Dalam kearifan kejawen, keadaan ini bukan sekedar soal nasib atau kurangnya kerja keras. Ia dikenal sebagai tanda aura rezeki yang tertutup, sebuah kondisi batin yang membuat aliran keberkahan terasa terhambat, seakan ada tirai halus yang membatasi cahaya masuk ke dalam kehidupan seseorang. Namun, rahasia ini jarang dibicarakan secara mendalam. Para leluhur Jawa tidak memaknai rezeki hanya sebagai harta atau angka di rekening. Rezeki adalah kelapangan dada, kesehatan yang terjaga, keluarga yang rukun, pikiran yang jernih, dan langkah hidup yang terasa dimudahkan. Ketika aura rezeki tertutup, tanda-tandanya muncul secara perlahan. Usaha yang selalu gagal di detik terakhir, peluang yang hilang tanpa sebab jelas, hati yang mudah gelisah, atau konflik yang datang silih berganti tanpa henti. Apakah ini semata-mata ujian, ataukah ada sesuatu dalam diri yang belum selaras dengan hukum-hukum halus kehidupan? Dalam video ini, kita akan menyelami tanda-tanda tersebut dari sudut pandang kebijaksanaan kejawen, membaca simbol, memahami laku, dan menyingkap sebab-sebab batin yang seringkali tak disadari. Kita juga akan membahas bagaimana membuka kembali aliran rezeki itu dengan pendekatan yang lebih dalam, memperbaiki niat, membersihkan hati, dan menyelaraskan diri dengan kehendak yang maha mengatur segala urusan. Karena bisa jadi, pintu itu tidak pernah benar-benar terkunci. Kitalah yang tanpa sadar menjauh dari kuncinya. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak Anda sebentar. Tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini dan sampai menit keberapa Anda menyimaknya. Saya ingin melihat sejauh mana pesan ini berjalan dan kemana saja ia sampai. Karena ilmu, seperti rezeki, juga punya jalannya sendiri. Ia mengalir ke hati yang siap menerimanya. Sekarang, mari kita kembali ke jejak para leluhur. Dalam khazanah kejawen, konsep tentang rezeki tidak pernah berdiri sendiri. Ia terhubung dengan apa yang disebut sebagai tata tentreming urip, keteraturan dan ketentraman hidup yang selaras dengan kehendak Gusti. Dalam naskah-naskah kuno seperti Serat Wedatama dan Serat Wulangreh, para pujangga Jawa berulang kali menekankan pentingnya laku batin, pengendalian diri, serta kebeningan hati sebagai fondasi utama kemudahan hidup. Bagi orang Jawa kuno, alam semesta bukanlah benda mati. Ia hidup, bergetar, dan memiliki hukum keseimbangan. Manusia yang serakah, mudah marah, dengki, atau lalai dalam tanggung jawab batin, diyakini menciptakan ketidakharmonisan dalam dirinya sendiri. Ketidakharmonisan inilah yang perlahan menutup jalur rezeki, bukan karena semesta menghukum, tetapi karena diri kehilangan keselarasan. Konsep ini sejalan dengan prinsip spiritual yang lebih luas, bahwa kehidupan adalah cermin. Apa yang ada di dalam akan memantul keluar. Jika batin dipenuhi kegelisahan dan keluhan, maka peluang terasa menjauh. Jika hati dikeruhkan oleh iri dan dendam, maka jalan terasa sempit. Namun menariknya, ajaran ini tidak pernah dimaksudkan untuk menakut-nakuti. Justru sebaliknya, para leluhur mengajarkan bahwa manusia selalu diberi kesempatan untuk mulih marang jati diri, kembali pada kesejatian dirinya. Rezeki bukan sesuatu yang harus dipaksa datang, melainkan
sesuatu yang akan mendekat ketika diri berada dalam posisi yang benar. Mengapa pengetahuan ini terasa seperti tersembunyi? Karena seiring waktu, makna-makna simbolik dalam kejawen sering disalahpahami. Sebagian orang menganggapnya semata-mata mistik atau ritual tanpa makna. Padahal, inti ajarannya sangat dalam, membersihkan diri, menjaga niat, menguatkan kesabaran, dan hidup dengan kesadaran bahwa segala sesuatu berada dalam pengaturan yang maha kuasa. Dalam tradisi Jawa Islami yang berkembang di tanah Nusantara, laku batin tidak pernah dipisahkan dari doa, dari rasa syukur, dan dari kepasrahan yang aktif. Ada usaha, ada ikhtiar, tetapi juga ada tawakal. Keseimbangan inilah yang menjadi kunci. Dan ketika keseimbangan itu terganggu, tanda-tandanya mulai tampak. Tanda-tanda yang seringkali kita abaikan. Tanda bahwa aura rezeki perlahan mulai tertutup. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin Anda melakukan sesuatu. Tarik napas perlahan. Tahan sejenak, lalu hembuskan dengan tenang. Biarkan tubuh Anda rileks. Biarkan pikiran yang berisik mulai mereda. Dengarkan suara ini dengan tenang sampai akhir. Karena bisa jadi, ada satu kalimat di video ini yang memang ditakdirkan untuk Anda dengar hari ini. Dan semakin Anda menyimak dengan penuh kesadaran, semakin jelas pula Anda akan memahami sesuatu tentang diri Anda sendiri. Dalam kejawen, tanda aura rezeki tertutup tidak muncul secara tiba-tiba. Ia seperti kabut tipis yang turun perlahan di pagi hari. Awalnya hampir tak terlihat. Namun jika dibiarkan, ia menebal dan menghalangi pandangan. Tanda pertama seringkali muncul dalam bentuk kegelisahan tanpa sebab yang jelas. Anda mungkin memiliki pekerjaan, Anda mungkin memiliki penghasilan, tetapi hati terasa sempit. Ada rasa tidak cukup yang terus menghantui. Dalam pandangan batin Jawa, ini disebut sebagai hati keruh, hati yang tertutup oleh debu-debu emosi. Ketika hati keruh, keputusan menjadi tergesa. Ketika keputusan tergesa, peluang sering terlewat. Tanda kedua adalah usaha yang selalu terhenti di titik akhir. Seperti seseorang yang sudah berjalan jauh mendaki gunung, tetapi tergelincir tepat sebelum mencapai puncak. Proyek hampir berhasil, namun batal. Kesepakatan hampir terjadi, namun gagal. Bukan sekali dua kali, tetapi berulang. Dalam kebijaksanaan lama, ini disebut sebagai terhambatnya pancer, pusat keseimbangan diri yang goyah akibat ketidakharmonisan antara niat, ucapan, dan tindakan. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah wadah. Jika wadah itu retak, seberapapun banyak air yang dituangkan, ia tak akan pernah penuh. Begitu pula dengan rezeki. Jika batin retak oleh kesombongan tersembunyi, iri hati, atau kebiasaan meremehkan hal kecil, maka aliran yang datang pun sulit menetap. Dan mungkin saat saya menyebutkan ini, ada bagian dalam diri Anda yang mulai mengangguk pelan. Tanda ketiga adalah lingkaran konflik yang berulang. Masalah dengan rekan kerja, ketegangan dalam keluarga, salah paham yang tak kunjung selesai. Dalam kejawen, hubungan antar manusia adalah cermin energi batin. Ketika aura seseorang berat, penuh amarah terpendam, atau keluhan yang tak disadari, lingkungan pun ikut terasa berat. Namun ingat, ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri. Ini tentang menyadari. Karena kesadaran adalah pintu pertama pembuka rezeki. Dan semakin Anda mendengarkan dengan hati terbuka sekarang, semakin Anda mulai melihat pola-pola yang sebelumnya samar. Anda mulai memahami bahwa mungkin bukan dunia yang menutup jalan Anda, tetapi ada bagian dalam diri yang meminta untuk dibersihkan,
ditenangkan, dan diluruskan kembali. Tetaplah bersama saya, karena di bagian selanjutnya kita akan membahas lapisan yang lebih dalam tentang bagaimana energi niat, ucapan, dan rahasia lagu harian dapat secara halus membuka atau justru menutup pintu keberkahan dalam hidup seseorang. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Jika tadi kita berbicara tentang tanda-tanda yang tampak di permukaan, maka di bagian ini kita akan membahas akar yang tak terlihat. Akar yang diam-diam menentukan apakah rezeki mengalir atau justru menjauh. Dalam kejawen, ada satu konsep penting yang jarang dipahami secara utuh. Sangkan paraning dumadi. Kesadaran tentang dari mana manusia berasal dan kemana ia akan kembali. Ketika seseorang lupa asal-usul spiritualnya, ia mulai merasa bahwa semua pencapaian adalah hasil murni kekuatannya sendiri. Di titik inilah, tanpa sadar, kesombongan halus mulai tumbuh. Bukan kesombongan yang terlihat jelas, bukan yang diucapkan terang-terangan, tetapi yang tersembunyi dalam hati. Dan kesombongan yang tersembunyi jauh lebih berbahaya daripada yang tampak. Dalam pandangan batin Jawa, rezeki bukan hanya soal usaha, tetapi juga soal kepantasan batin. Ketika hati mulai merasa paling benar, paling hebat, atau meremehkan orang lain, maka frekuensi dirinya berubah. Ia mungkin masih bekerja keras, tetapi keberkahan perlahan menjauh. Disinilah letak paradoksnya. Semakin dikejar dengan ambisi yang panas, semakin ia menjauh. Semakin dikejar dengan hati yang tenang dan niat yang lurus, semakin ia mendekat tanpa terasa. Namun ada lagi lapisan yang sering disalahpahami. Sebagian orang mengira aura rezeki tertutup selalu berkaitan dengan gangguan luar, energi negatif, kiriman, atau faktor mistis eksternal. Padahal dalam ajaran luhur kejawen, penyebab paling utama hampir selalu berasal dari dalam diri. Pola pikir yang sempit, ucapan yang meremehkan rezeki kecil, kebiasaan mengeluh, atau lupa bersyukur atas yang sudah ada. Ucapan memiliki daya. Ketika seseorang sering berkata, "Saya memang selalu sial," atau "Rezeki saya memang seret," tanpa sadar ia sedang menegaskan realitas itu dalam batinnya sendiri. Dalam falsafah Jawa, kata-kata adalah doa yang bergetar. Apa yang diulang akan mengakar. Sekarang saya ingin mengajak Anda merenung sejenak. Apakah Anda pernah merasa usaha Anda selalu gagal di detik terakhir? Apakah Anda pernah tanpa sadar sering mengeluh tentang hidup? Atau mungkin Anda merasa lelah secara batin meski secara fisik baik-baik saja? Tuliskan di kolom komentar. Bagikan pandangan Anda tentang topik ini. Menurut Anda, apa tanda paling nyata ketika rezeki terasa tertutup dalam hidup seseorang? Saya ingin membaca pengalaman dan pemahaman Anda. Karena seringkali, kesadaran muncul saat kita berani mengakuinya. Dalam kejawen juga dikenal konsep resik ati, resik dalan. Ketika hati bersih, jalan pun bersih. Ini bukan sekedar simbol. Ia adalah hukum batin. Orang yang menyimpan dendam bertahun-tahun mungkin tak menyadari bahwa energi itu seperti batu yang mengganjal aliran sungai rezekinya. Dan yang lebih menarik lagi, kadang tertutupnya rezeki justru adalah bentuk perlindungan. Ya, perlindungan. Karena tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita saat itu. Ada masa di mana penundaan adalah penyelamatan. Ada masa di mana kesempitan adalah cara agar manusia kembali menyadari ketergantungannya kepada Yang Maha Mengatur segala urusan. Inilah sisi yang jarang dibahas, bahwa tertutupnya rezeki bukan selalu hukuman. Bisa jadi ia adalah panggilan. Panggilan untuk memperbaiki niat, panggilan untuk membersihkan hati, panggilan untuk kembali merendah dan menyelaraskan diri. Dan di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara membuka kembali aliran itu secara sadar
perlahan, dan penuh kebijaksanaan. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah aura rezeki saya tertutup? Tetapi, apa yang harus saya lakukan untuk membukanya? Dalam kearifan kejawen, membuka kembali aliran rezeki bukan tentang ritual rumit atau jalan pintas yang instan. Ia dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat dalam, membenahi batin. Langkah pertama adalah ngeresiki hati, membersihkan hati. Coba renungkan, adakah dendam lama yang belum selesai? Adakah iri yang diam-diam tumbuh saat melihat orang lain berhasil? Adakah ucapan-ucapan negatif yang sering Anda ulang tentang hidup Anda sendiri? Mulailah dari sana. Setiap malam sebelum tidur, biasakan mengkoreksi diri. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menyadari. Akui di dalam hati kesalahan yang pernah dilakukan. Lepaskan perlahan beban emosi yang mengikat. Karena hati yang ringan adalah magnet bagi kemudahan. Langkah kedua adalah meluruskan niat. Dalam tradisi spiritual Nusantara yang selaras dengan nilai ketauhidan, niat adalah fondasi. Bekerja bukan hanya untuk mengejar angka, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab dan ibadah hidup. Ketika niat diluruskan, bukan semata demi gengsi, bukan demi dipuji, maka energi usaha berubah kualitasnya. Rezeki bukan hanya soal jumlah, ia soal keberkahan. Langkah ketiga adalah menjaga lisan. Ini sering diremehkan, padahal sangat menentukan. Berhentilah meremehkan rezeki kecil. Berhentilah berkata bahwa hidup selalu sulit. Gantilah dengan kalimat yang lebih sadar dan penuh syukur. Bukan berpura-pura positif, tetapi benar-benar menyadari bahwa setiap napas pun adalah pemberian. Dalam falsafah Jawa, apa yang keluar dari lisan akan kembali kepada diri. Langkah keempat adalah memperbaiki hubungan. Jika ada yang pernah Anda sakiti, beranikan diri untuk meminta maaf. Jika ada hak orang lain yang belum Anda tunaikan, segera selesaikan. Rezeki seringkali terhambat bukan karena kurang usaha, tetapi karena ada tanggung jawab yang belum dibereskan. Dan yang terakhir, perbanyak diam yang berkualitas. Luangkan waktu untuk menyendiri sejenak, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk menyelaraskan diri. Dalam keheningan, manusia lebih mudah mendengar suara nuraninya. Dari sanalah petunjuk-petunjuk halus sering muncul. Namun ingat, proses membuka aura rezeki bukan perubahan dalam semalam. Ia seperti membersihkan sumur yang keruh. Airnya mungkin belum jernih di hari pertama, tapi jika terus dibersihkan, perlahan kejernihan itu kembali. Jangan terjebak pada keputusasaan jika hasil belum langsung terlihat. Yang berubah pertama kali bukanlah dunia luar, melainkan kualitas batin Anda. Dan ketika batin sudah selaras, dunia luar akan mengikuti dengan caranya sendiri. Karena sejatinya, rezeki bukan dikejar, ia diundang oleh hati yang bersih, niat yang lurus, dan usaha yang sungguh-sungguh. Dan sekarang, kita akan menutup pembahasan ini dengan satu perenungan yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang rezeki selamanya. Sampai di titik ini, kita telah menyingkap satu demi satu lapisan tentang tanda aura rezeki tertutup dalam pandangan kejawen. Kita memahami bahwa rezeki bukan sekadar angka dan harta. Ia adalah kelapangan hidup. Ia adalah ketenangan hati. Ia adalah kemudahan yang datang tanpa terasa dipaksa. Dan ketika alirannya terhambat, tanda-tandanya sering muncul bukan di luar, tetapi di dalam diri kita sendiri.
kegelisahan tanpa sebab, usaha yang selalu terhenti di akhir, konflik yang berulang, ucapan yang penuh keluhan, hati yang perlahan mengeras tanpa kita sadari. Namun kita juga belajar satu hal penting. Tertutupnya rezeki bukan akhir dari segalanya. Ia bisa menjadi isyarat untuk kembali membersihkan hati, meluruskan niat, menjaga lisan, memperbaiki hubungan, dan menyadari bahwa semua yang kita miliki sejatinya berada dalam pengaturan yang maha menguasai kehidupan. Mungkin hari ini Anda merasa jalan terasa sempit. Mungkin Anda merasa sudah berusaha, tetapi hasil belum juga terlihat. Namun pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang seberapa keras Anda mengetuk pintu itu, melainkan, sudahkah Anda memegang kunci yang benar? Sebelum kita akhiri, saya ingin mendengar dari Anda. Dari kota mana Anda menonton video ini? Dan bagian mana yang paling menyentuh atau membuka pemahaman Anda hari ini? Tuliskan di kolom komentar. Saya membaca dan memperhatikan setiap respons Anda. Jika pembahasan ini memberi manfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat Anda. Bisa jadi mereka sedang membutuhkan pesan ini tanpa Anda sadari. Karena bisa jadi, rezeki terbesar bukanlah apa yang kita terima, tetapi kesadaran yang membuat kita pantas menerimanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.